Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Marlianto, nomor NIM 141 020 1023, kelas A1 pagi semester 3, jurusan Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan daripada soal ujian akhir ISBD, yaitu yang nomor 1, lahirnya kemajemukan di masyarakat. Itu dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, kondisi wilayah negara Republik Indonesia. Dalam arti itu gini, di Indonesia ini banyak terdiri dari pulau-pulau, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya mengambil contoh itu kayak di pulau-pulaunya itu banyak kayak tempat hiburan, seperti halnya itu kayak tempat rekreasi kayak di pantai-pantai itu. Nah, mungkin dengan adanya keindahan yang ada di Indonesia ini, penduduk asing atau mancanegara akan banyak berdatangan ke Indonesia dan ingin menetap daripada di Indonesia dan ingin mencari, intinya itu mencari kayak pendamping hidup lah, intinya pendamping hidup dan mempunyai keturunan daripada persilangan antara penduduk mancanegara dengan penduduk Indonesia. Nah, dengan itulah akan lahirnya kemajemukan masyarakat dari poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu letak wilayah Indonesia yang strategis dalam posisi silang dunia. Pada posisi silang dunia ini, Indonesia beruntung di bidang perekonomian atau perdagangan. Nah, mungkin dengan posisi yang strategis ini, penduduk mancanegara banyak berdatangan ke Indonesia. Pada awalnya ingin menawarkan produk-produknya. Nah, setelah itu mereka pasti akan beranggapan kalau di Indonesia itu, wah, produk saya ini di Indonesia itu laku, kenapa saya nggak menetap aja di Indonesia ini. Nah, dari awal itu mereka akan menetap di Indonesia, dan pada akhirnya lama kelamaan pasti mereka akan butuh pendamping. Nah, dengan adanya itu mereka pasti mencari pendamping di Indonesia dan melahirkan sebuah anak yang persilangan adalah orang mancanegara atau penduduk asing dengan penduduk Indonesia. Nah, mungkin dengan itu akan terlahirnya kemajemukan yang ada di Indonesia ini dalam poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu perbedaan iklim dan topografi. Menurut pendapat saya, perbedaan iklim di Indonesia ini adalah sebagai letak di Indonesia yang pada dasarnya itu Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini mempengaruhi iklim-iklim yang ada di Indonesia. Garis khatulistiwa termasuk, dalam arti itu Indonesia termasuk iklim tropis. Nah, iklim tropis ini terbagi menjadi 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas, atau musim kemarau atau musim penghujan. Nah, mungkin dengan kondisi iklimnya seperti itu, penduduk mancanegara itu banyak berdatangan ke Indonesia dikarenakan mereka beranggapan di negaranya itu beriklim subtropis. Seperti kalau menurut riset yang saya cari di internet, kayak pendapat itu sumber yang sudah saya cari itu di internet, kalau misalnya sudah iklim subtropis itu mereka di sana itu banyak, di negaranya banyak terjadi kayak bencana-bencana seperti kayak tornado, angin, kayak hujan salju, badai. Itu pada intinya itu di sana itu banyak terjadinya bencana lah intinya. Nah, mungkin dengan itu mereka mencari hiburan di Indonesia ini dengan suhu, dengan iklim yang enggak terlalu ekstrim yang ada di sana, dan mereka pasti banyak begini, seperti hanya kayak di Bali itu, mereka beranggapan di Bali itu sangat enak dan sangat indah. Lah, dengan enaknya itu kan bedanya itu di sana kayak kalau misalnya dingin ya, musimnya dingin, sangat dingin, dan kalau misalnya panas ya juga sangat panas. Lah, kalau di Indonesia dinginnya nggak terlalu kayak dingin sangat dingin itu, kalau misalnya panas juga nggak sangat panas juga. Jadi intinya itu sedang lah. Mereka itu mungkin suka daripada di Indonesia, tinggal di Indonesia itu yang seperti itu. Nah, mungkin dengan awal tujuan seperti itu, lama kelamaan mereka penduduk mancanegara itu tertarik dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dengan itu lama kelamaan mereka juga berpikiran untuk mencari pendamping hidup untuk bertempat tinggal di Indonesia. Soalnya di Indonesia lebih enak, lebih
kompleks lah, intinya itu lebih enak untuk penduduk untuk dihuni oleh manusia pada intinya. Nah, mereka pasti beranggapan nanti misalnya punya keturunan daripada mencari pendamping hidup tadi. Nah, dengan itulah mungkin dari poin ketiga ini akan terlahirnya kemajemukan masyarakat. Dan pada intinya 3 poin ini itu pada intinya itu sama, tapi penyebab mereka datang ke Indonesianya itu yang berbeda-beda. Dari poin 1 sampai poin 3 penyebabnya mereka datang ke Indonesia itu berbeda-beda. Tapi pada intinya itu mereka melahirkan kemajemukan masyarakat yang berbeda pula daripada yang ada di Indonesia ini sendiri. Pada intinya itu anak keturunannya nanti generasi penerusnya itu nggak murni dari orang Indonesia, tercampur dengan lahirnya kemajemukan yang ada di masyarakat ini, yang tadi faktor-faktor yang itu. Jadi menurut pendapat saya ya pada intinya itu sama, tapi penyebab mereka datang ke Indonesia itu yang berbeda-beda. Pertanyaan nomor 2 yaitu menurut pendapat saya poin-poin di atas dari 3 itu yang paling berpotensi untuk lahirnya kemajemukan masyarakat di Indonesia ini adalah menurut saya pribadi itu poin yang ketiga. Dikarenakan saya sering membaca atau dalam arti itu melihat kayak berita-berita televisi yang penduduk mancanegara asing diwawancara itu, mereka beralasan datang ke Indonesia itu mayoritas dan paling banyak itu mereka ingin mencari hiburan atau kayak di pantai. Dalam arti di Indonesia itu iklimnya itu bagus, dalam arti perbedaan iklim itu. Soalnya di sana menurut mereka, ujar mereka itu di negara mereka itu sangat intinya itu sangat, kayak misalnya tadi penjelasan yang saya jelaskan tadi di nomor pertama itu, di sana itu paling sering itu terjadi kayak bencana. Dalam arti itu bencana itu iklimnya itu sangat ekstrim, musimnya itu sangat ekstrim. Salju itu pasti di sana itu sampai 0 derajat atau sampai negatif gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia nggak mungkin kayak gitu, soalnya di Indonesia itu termasuk iklim tropis. Nah, menurut mereka di Indonesia itu sangat enak atau sangat gimana ya, sangat tenang. Kalau misalnya di Indonesia ingin berjemur ya panasnya nggak terlalu panas, ingin kayak mandi itu dingin. Kalau misalnya musim penghujan itu dingin, kalau misalnya mandi itu nggak sampai dingin, sangat dingin. Jadi di Indonesia tuh selagi itu pemandangannya yang bagus, tapi dalam arti di Indonesia itu iklimnya itu nggak terlalu ekstrim menurut mereka. Dan di Indonesia itu bencana karena perubahan musim itu sangat kecil sekali daripada di negara mereka yang mereka tinggali. Nah, mungkin dengan itu sangat berpotensi lebih banyak melahirkan lebih banyak dominan atau berpotensi lahirnya kemajemukan di masyarakat Indonesia. Itu menurut pendapat saya sendiri. Yang ketiga yaitu tentang karakteristik masyarakat majemuk. Menurut pendapat saya, karakteristik ini adalah suatu ciri khas daripada masyarakat majemuk itu sendiri. Dalam arti itu gini, mereka pasti punya perbedaan daripada masyarakat majemuk dengan masyarakat yang pada umumnya yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan itu di Indonesia pasti kan ada kebudayaan macam-macam kebudayaan. Nah, menurut mereka masyarakat majemuk pasti berbeda antara budaya masyarakat majemuk dengan masyarakat yang ada di Indonesia itu, yang asli yang ada di Indonesia ini. Pada intinya itu adanya perbedaan dan sampai bisa antara masyarakat majemuk dengan masyarakat yang pada umumnya itu saling bertolak belakang. Artinya itu kayak berbeda lah, yang satunya berpendapat A dan satunya berpendapat B dalam segi kebudayaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.